Halo guys, di channel ini kamu akan belajar mengoperasikan Microsoft Office Word, Excel, dan PowerPoint dari nol hingga mahir. Jika kamu tertarik untuk belajar, silahkan subscribe untuk mendapatkan update tutorialnya. Terima kasih. Halo semuanya, ini adalah materi pertama pembelajaran Microsoft Office Word. Di sini saya menggunakan Windows 11 ya. Jadi untuk membukanya, teman-teman bisa melalui kolom pencarian tinggal diketik aja Word, atau jika ada di desktop shortcutnya bisa langsung diklik 2 kali, atau jika menggunakan Windows 10 biasanya ada di kolom pencarian sebelah kiri. Setelah dibuka maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, karena kita akan menggunakan memulai menyiapkan dokumen baru, maka kita pilih yang blank dokumen. Hal pertama yang perlu dipersiapkan untuk membuat dokumen di Microsoft Office Word itu kita pertama harus mengatur ukuran kertasnya dulu. Pengaturan kertas bisa dilakukan melalui di sini ada layout, terus ada page setup. Nah, bisa diklik di tanda panahnya, kita pilih di sini saya akan menggunakan kertas A4. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan ini sebagai default. Jadi setelah diklik A4, lakukan klik di sini, set as default. Jadi nanti ketika memulai membuka dokumen baru, otomatis akan menggunakan kertas A4. Kita coba sekarang. Di sini saya tidak perlu save. Nah, ini udah otomatis menggunakan kertasnya itu sudah otomatis menggunakan settingan kertas A4. Selanjutnya kalau mengetik biasa ya. Di sini saya akan coba ngetik dulu. Ini adalah materi pembelajaran Office Word pertama, khusus untuk pemula misalkan ya. Kita akan mulai mengenal atau tool-tool di atas, bagian atas ini ya. Jadi setelah kita mengetik ini, di bagian home di sini ada menu paste, cut, copy, terus juga di sini ada untuk mengatur jenis font, di sini ada mengatur ukuran font. Kita akan memulai dengan menggunakan copy paste. Nah, untuk copy paste kita tinggal blok aja bagian yang mau di copy. Misalkan bagian ini yang mau di copy, kita bisa klik di sini copy atau menggunakan Ctrl C. Nah, di sini ketika kita arahkan kursor ke sini, di sini ada keterangannya bisa menggunakan Ctrl C secara bersamaan. Kita coba. Nah, misalkan kita paste di sini. Dan untuk paste kita bisa posisikan di sini atau Ctrl V, atau juga bisa dengan klik kanan paste. Begitu seterusnya. Misalkan pakai Ctrl V di keyboard, paste ini juga otomatis bisa dipakai. Jadi gitu ya. Selanjutnya untuk mengganti jenis font yang kita gunakan di sini defaultnya biasanya semua Office defaultnya itu adalah menggunakan Calibri. Nah, misalkan kita mau menggunakan mengganti fontnya menjadi yang lain, misalkan Times New Roman. Nah, di sini karena saya sudah biasa menggunakan ini akan ada di sini. Tapi jika tidak ada, teman-teman bisa klik di sini, ketik aja di keyboard, misalkan Times New Roman, sudah muncul, terus enter. Jadi otomatis tulisan atau jenis font yang kita buat akan berubah menjadi Times New Roman. Selanjutnya, untuk merubah ukuran font yang ada, nah di sini
defaultnya biasanya menggunakan ukuran 11. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan ukuran yang 12 atau 14, maka caranya di sebelahnya jenis font di sini ada angka. Caranya teman-teman bisa bisa diklik di kolomnya, tinggal diketik misalkan 12, atau misalkan tinggal di blok, terus diklik di tanda panah kecil di samping kanan, terus pilih mau menggunakan ukuran berapa. Nah, atau juga bisa menggunakan yang di sebelah kanannya nih. Ini untuk memperbesar, ini untuk memperkecil. Dan perhatikan juga di kolomnya ketika kita klik, dia akan angkanya itu akan berubah ya. Jadi per 2 kalau di sini. Gitu. Tapi kalau untuk misalkan mau menggunakan ukuran yang di sini tidak ada, karena di sini misalkan paling kecil 18, misalkan kita menggunakan 8 ya, kita menggunakan ukuran yang lebih kecil lagi, misalkan 5, itu juga bisa, tinggal diklik 5 terus enter, seperti itu ya. Kalau misalkan di sini kan nggak ada 15 atau mungkin 9 atau mungkin 15 contohnya, karena di sini nggak ada, kita bisa ketik juga 15 enter. Oke, selanjutnya kita akan mengatur untuk susunannya ya. Nah, di sini bisa menggunakan rata kiri, rata tengah, atau rata kanan, atau rata kanan dan kiri. Ini juga ada istilah bahasa Inggrisnya, tapi di sini itu sudah ada tergambar bentuknya ya. Di sini untuk memperjelas, saya akan mencoba dengan 2 paragraf. Untuk menggunakan kalau defaultnya biasanya di sini ada menggunakan rata kiri. Nah, kalau kita mau menggunakan rata tengah, sebenarnya kita tinggal mengklik aja kursornya, posisinya di paragraf yang mau kita gunakan. Misalkan paragraf ini saya menggunakan rata tengah, jadi tinggal diklik aja. Jadi tidak perlu diblok secara keseluruhan. Nah, gitu. Nah, ini fungsi akan aktif kalau per paragraf. Jadi yang paragraf kedua otomatis tidak. Jadi tinggal posisikan aja kursornya di paragraf yang akan kita rubah. Contohnya di sini ya. Seperti ini. Kalau misalkan mau semua, kita tinggal blok aja semua. Seperti ini. Atau jika halamannya itu sudah banyak, gunakan aja Ctrl A di keyboard, klik Ctrl A, terus tinggal dirubah posisi yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan tool numeric ya, atau misalkan di sini teman-teman ingin membuat numeric ya, atau poin-poin menggunakan nomor atau mungkin menggunakan simbol ya. Contohnya di sini, misalkan ini materi pertama, materi kedua, materi ketiga. Saya ingin menggunakan ini menjadi nomor 1, 2, 3. Tinggal diblok aja semuanya, terus di posisi bagian sini ini tinggal diklik, kita menggunakan mau yang model seperti apa. Misalkan mau yang 1, 2, 3 biasa, tinggal diklik. Ini yang cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua, biasanya defaultnya teman-teman tinggal posisikan di sini, tinggal tulis 1 titik, terus spasi. Dia otomatis akan membuat numeric sendiri. Misalkan ini materi pertama, materi kedua, materi ketiga. Nah, seperti itu ya. Jadi terus untuk mengatur posisinya, misalkan ini posisinya masih rata semua nih. Nah, untuk mengatur posisinya
teman-teman bisa menggunakan ini. Nah, ini itu kalau misalkan di defaultnya biasanya nggak muncul. Untuk memunculkannya tinggal dari view, dari view terus pilih yang ruler. Jadi ketika rule ini tidak ada, teman-teman tinggal klik di menu view, terus rule-nya ini diaktifkan. Seperti itu ya. Nah, ruler ini fungsinya untuk apa? Misalkan kita mau menggunakan ini per paragraf, tiap paragraf ini otomatis akan menjorok misalkan 1 cm. Kita tinggal geser yang bagian atas ini. Ini ya terdiri dari dua bagian ya. Ini bagian atas, ini bagian bawah. Misalkan kita mau menggunakan ini setiap paragraf menjorok 1 cm, tinggal aktifkan ke angka 1 seperti itu. Terus misalkan bagian bawah juga sama misalkan. Jadi nanti ketika teman-teman mengetik di bawahnya, nah ini otomatis paragraf pertama per paragraf ini akan menjorok 1 cm. Nah, ini juga bisa digunakan misalkan ini posisinya kita mau mengatur posisinya di rata di 1 cm seperti ini. Nah, ini tinggal diatur aja. Ini untuk bagian atas. Jadi ini baris pertama di bagian atas, baris kedua ini yang bagian bawah. Jadi posisinya ditarik di yang di tengah-tengah ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk mengganti warna font. Jadi tinggal bisa misalkan di sini saya akan mengganti warna fontnya menjadi bukan merah ya. Misalkan yang lain. Contohnya misalkan saya blok ini saya akan menggunakan warna font yang misalkan ini. Maka otomatis akan berubah. Jadi tinggal di blok saja yang mau yang diganti, kita tinggal klik di bagian sini. Kalau misalkan kita hanya ingin meng-highlight sebagiannya, misalkan saya ingin meng-highlight bagian ini atau ini, seperti kalau di catatan mungkin stabilo ya. Jadi kita bisa menggunakan yang sampingnya ini, tinggal diklik, misalkan mau dikasih highlight warna hijau. Misalkan ada lagi yang lain, tinggal di blok, tinggal di highlight seperti itu. Sangat mudah ya. Nah, terus kalau misalkan per paragraf kita bisa menggunakan yang posisi yang di sebelah sini atau shading ya. Jadi kalau kita mau mengganti misalkan satu paragraf ini kita mau kasih warna, nah ini tinggal diklik aja kursornya posisi di paragraf yang mau kita kasih warna, terus klik di bagian shading di sini, tinggal pilih mau pakai warna apa. Nah, paragraf ini, paragraf di Word ini adalah satu kesatuan. Jadi sebelum di enter itu otomatis satu paragraf. Jadi kalau misalkan posisinya di sini ya udah otomatis karena ini tadinya sudah ke enter. Nah, ini jadi otomatis per paragraf seperti itu. Misalkan ini kita mau highlight nih. Nah, kita contoh misalkan pakai warna yang lain. Nah, jadi per enter ini kursornya ini kan, nah jadi cuman satu baris seperti ini. Oke. Kemudian kita misalkan mau mencari selanjutnya ya, menggunakan menu pencarian kata. Misalkan di sini saya ingin mencari kata word misalkan. Nah, saya ingin mencari kata word, hanya kata word. Kalau dibaca satu-satu ini agak susah ya. Kalau misalkan sudah banyak ketikannya, otomatis akan susah. Jadi di sini bisa menggunakan di bagian di find di sini, atau teman-teman bisa menggunakan di keyboard dengan klik Ctrl plus F.
Nah, otomatis akan muncul navigation di sebelah kiri di sini. Kita tinggal cari katanya. Misalkan saya ingin cari kata word. Maka yang kata word ini otomatis akan ada ditandain seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau replace kata word ini misalkan menjadi Excel gitu. Gimana caranya? Caranya itu adalah ada beberapa cara. Di sini bisa menggunakan menu di sini di bagian atas. Di sini ada replace, atau bisa menggunakan dari posisi yang di navigation di sini ada tanda panah kecil di samping kanan, tinggal diklik terus pilih replace. Nah, nanti akan muncul kotak seperti ini. Perbedaannya apa? Kalau misalkan kita menggunakan replace seperti ini, nah, biasanya ini belum ke sebentar ya, replace. Nah, ini sebenarnya sudah keisi ya, karena kita tadi udah select ya. Misalkan dari sini kita bisa menggunakan dari control R misalkan control F, dari sini replace. Sama aja ya, intinya seperti itu. Kalau sudah muncul navigation-nya, cari aja replace. Misalkan Word menjadi Excel. Di sini itu ada replace dan replace all. Replace all itu akan mengganti semua kata Word menjadi Excel di semua paragraf atau di semua halaman yang sedang kita buka. Kalau menggunakan replace saja berarti dari awal replace, tapi yang di paragraf sebelumnya setelahnya itu enggak. Contoh, misalkan saya mau mengganti di kalimat sini saja. Kita mulai dari ini, dari Word. Di sini Word nih ya. Ini misalkan satu paragraf ini dari sini replace kita ganti menjadi Excel. Misalkan replace 1. Nah, maka yang diganti ini dari pertama. Misalkan mau replace lagi, jadi dari kata kedua. Replace lagi kata ketiga. Seperti itu. Tapi kalau kita mau mengganti semuanya, maka kita cukup ketik replace all. Maka kalau kita cari di sini kata Word, sudah tidak ada lagi. Jadi sudah berganti menjadi Excel. Nah, seperti itu ya. Terus misalkan kita ingin menggunakan di sini judul, misalkan contoh judul. Judul misalkan posisikan di tengah. Nah, kita mau mengganti jenis fontnya atau mengganti fontnya menjadi besar semua. Kalau misalkan dari keyboard bisa menggunakan caps lock ya. Tapi kalau sudah terlanjur ngetik, kita juga bisa menggunakan fitur di sini. Nah, di sini ada change case ya. Tinggal diklik aja, kita ganti menjadi yang uppercase. Jadi di sini juga sudah ada contohnya. Ini contohnya otomatis ini huruf besar semua. Kalau misalkan yang ini adalah untuk mengganti huruf besar di awal kalimat. Contohnya gimana? Misalkan ini saya blok semuanya. Saya menggunakan yang paling atas. Jadi ini huruf besar di awal kalimat. Karena ini sudah ini ya. Saya coba dengan misalkan di sini mengganti yang huruf kecil semua. Ini jadi di sini huruf kecil semua. Misalkan saya ingin menggunakan yang ini menjadi huruf besar setiap awal kalimat ya, bukan awal kata. Awal kalimat menjadi huruf besar, maka tinggal di blok, terus klik di sini, pilih yang paling atas. Jadi setelah titik, maka huruf besar. Kalau misalkan ingin menggunakan huruf besar di setiap awal kata, maka tinggal di blok lagi, terus kita pilih yang ini. Jadi ini setiap awal kata menggunakan huruf besar. Seperti itu ya. Jadi tinggal sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman nih. Kemudian
Di bagian bawah sini ini juga kadang digunakan juga ya. Ini ada tanda X2, X2 di bawah, X2 di atas. Ini misalkan contohnya ada teman-teman menuliskan CO2 misalkan gini. Nah, angka 2-nya ini posisinya mau di bawah nih, tinggal di blok aja angka 2-nya terus pilih yang ini. Atau misalkan mau tulis meter persegi, ini meter persegi ya. Makanya untuk simbol-simbol seperti ini posisi mau di atas, jadi tinggal klik bagian atas. Ini untuk fungsinya di sini. Nah, kalau misalkan yang sebelahnya ini yang tanda coret ini adalah misalkan mau mengoreksi, mau koreksi tulisan. Misalkan ini ternyata ini salah nih, koreksi seperti itu ya. Ini misalkan untuk digunakan untuk review. Oke, selanjutnya setelah teman-teman misalkan selesai mengetik nih ya, terus mau save, teman-teman tinggal ketik di keyboard Ctrl S seperti ini, tinggal Ctrl S, atau bisa dari menu file di sini terus save, atau juga bisa biasanya di sini di atas itu ada shortcutnya yang gambar disk nih. Nah, yang paling mudahnya adalah ketik aja Ctrl S, terus di sini misalkan mau disimpan di PC atau di mana aja, tinggal di klik aja 2 kali. Nah, kita tinggal cari mau disimpan di mana. Misalkan di sini saya mau menyimpannya di desktop misalkan. Menyampainya di desktop. Ini misalkan saya kasih nama materi pembelajaran 1. Terus di save. Maka kalau kita lihat di desktop di sini ada, di sini ini ada file yang tadi kita save. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk pembelajaran awal mengenal tool-tool yang biasanya sangat sering digunakan di Microsoft Office Word. Untuk materi pembelajaran selanjutnya kita akan belajar yang lebih rinci lagi. Jadi buat teman-teman yang ingin mengikuti terus pembelajaran Microsoft Office Word, Excel, dan PowerPoint, silahkan subscribe dan juga aktifkan loncengnya untuk update tutorial selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.